organisasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Pada video kali ini, tim kami akan mempresentasikan hasil analisis jabatan kami yang berjudul Analisis Jabatan dan Tanggung Jawab Manajer dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Adapun anggota tim kami yang berjumlah 4 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Yeni Mulyana, kemudian ada Ananda Naysila Julianti, Ratna Sarinduru, dan Zaskia Nurrahman. Pada slide berikutnya, kita akan langsung masuk kepada materi pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu manajer? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajer beserta dengan tanggung jawabnya. Manajer adalah seseorang yang mengatur, memimpin, dan mengawasi pekerjaan dalam sebuah organisasi agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengawasi seluruh kegiatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Seorang manajer tidak hanya membagi tugas kepada karyawan, tetapi juga memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar, memotivasi tim, mengambil keputusan penting, serta menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan kerja. Selain itu, manajer berperan sebagai pengarah, pengawas, dan pengambil keputusan yang menjaga agar operasional tetap berjalan lancar dan produktif. Mungkin cukup sekian penjelasan awal dari saya. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim kami yang bernama Zaskia Nurrahman. Oke, di slide kali ini menampilkan profil responden kita, yaitu Bapak Adi Rahman. Beliau berusia 44 tahun, saat ini menjabat sebagai manajer operasional dengan masa jabatan 5 tahun. Visi misi beliau sebagai seorang pemimpin adalah menjadi profesional, berintegritas, serta mampu mengarahkan tim menuju kinerja terbaik. Beliau sangat berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Nah, selanjutnya mari kita lihat profil perusahaan yang diwakilinya. Perusahaan ini adalah Kospin dan Harta Mandiri, yang berdiri resmi pada tanggal 7 Mei 2018 dan dimiliki oleh Bapak Jandrik Sitanggeng. Perjalanan perusahaan ini cukup menarik. Sebelum menjadi badan usaha mandiri, pada tahun 2010 perusahaan ini sempat beroperasi di bawah nama Prikom Pabrik, yaitu Primer Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat itu pendapatan yang dihasilkan belum cukup maksimal. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengembangan dengan memperluas layanan dan menyediakan fasilitas pinjaman kepada karyawan melalui wadah KSU bersama Mandiri. Untuk KSU sendiri adalah Koperasi Serba Usaha. Nah, akhirnya bertransformasi menjadi Kospin Dana Arta Mandiri. Nah, kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Komplek Ruko Litergins Blok SOI nomor 600 Citra Raya Cikupa, Tangerang. Oke, selanjutnya di slide ini kita bisa lihat gambaran struktur organisasi di perusahaan kita. Bentuknya segitiga supaya kelihatan alur tanggung jawab dari atas sampai ke bawah. Di posisi paling atas ada direktur utama. Beliau yang jadi pengambil keputusan terbesar, mengatur arah perusahaan dan memastikan semua bagian jalan sesuai tujuan. Lalu di sisi kiri ada manajer personalia atau HRD. Bagian ini fokus ngurusin hal-hal yang berhubungan sama karyawan, seperti rekrutmen, absensi, sampai perkembangan SDM. HRD ini yang memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan lingkungan kerja tetap nyaman. Di sisi kanan ada manajer operasional. Nah, bagian ini yang bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional di lapangan berjalan lancar, baik dari sisi proses kerja maupun hasil akhir. Di bagian bawah ada 2 posisi, yaitu staf lapangan dan staf admin. Staf lapangan adalah orang-orang yang langsung terjun di operasional, mengerjakan tugas teknis di lokasi.
Sementara staf admin lebih fokus di bagian administrasi, pencatatan, dokumen, laporan, dan hal pendukung lainnya. Intinya, semua posisi ini saling terkait. Dari atas sampai bawah punya peran masing-masing supaya operasional berjalan rapi dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, di slide ini kita bisa lihat ringkasan tugas dan tanggung jawab seorang manajer. Jadi intinya, peran manajer itu nggak cuma mengatur orang, tapi juga memastikan seluruh tim bisa bekerja dengan nyaman, efektif, dan tetap mencapai target. Yang pertama, manajer harus bisa mengembangkan sistem kerja yang positif dan kolaboratif. Artinya, manajer bikin suasana kerja yang bikin tim semangat dan produktif. Lalu, manajer juga punya peran untuk memberikan arahan dan bimbingan. Jadi, bukan cuma menyuruh, tapi memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan paham tujuan kerjanya. Manajer juga bertugas membangun struktur kerja tim yang efektif, supaya aktivitas operasional bisa berjalan lancar dan nggak tumpang tindih. Selanjutnya, ada tugas untuk memantau pelaksanaan kerja, memastikan semua proses benar-benar mengikuti SOP, jadi kalau ada kesalahan bisa cepat ketahuan. Selain itu, manajer harus mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif secepat mungkin. Jadi kalau ada kendala, langsung dicari solusinya. Manajer juga harus siap mengatasi konflik, baik antar karyawan, antar divisi, maupun konflik dari luar. Intinya menjaga supaya lingkungan kerja tetap aman dan nyaman. Tanggung jawab lainnya adalah menangani masalah kedisiplinan, absensi, dan ketertiban kerja agar suasana tetap kondusif dan profesional. Dan yang terakhir, manajer juga jadi jembatan komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Jadi informasi dari atasan bisa sampai ke tim dengan jelas, dan sebaliknya, aspirasi tim juga bisa tersampaikan dengan baik ke pimpinan. Jadi kurang lebih seperti itulah peran seorang manajer, mengatur, memimpin, menyelesaikan masalah, dan memastikan semua bagian berjalan harmonis. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda Naysila. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Naysila Julianti. Selanjutnya slide 8, yaitu tantangan seorang manajer. Seorang manajer menghadapi tantangan dalam mengelola tim, mengambil keputusan, berkomunikasi efektif, dan beradaptasi dengan perubahan. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan memimpin, memotivasi, serta menyelesaikan masalah secara tepat. Yang pertama, miskomunikasi antar karyawan. Tantangan yang paling sering dialami manajer, jadi kadang karyawan punya pemahaman yang berbeda-beda soal tugas yang sama. Hal kecil kayak salah nangkap instruksi bisa bikin proses kerja jadi kehambat. Nah, manajer harus pastiin semua orang ada di pemahaman yang sama supaya alur kerja tetap lancar. Yang kedua, ada perbedaan persepsi antara manajer dan karyawan. Maksudnya, meskipun instruksi sudah jelas menurut manajer, belum tentu karyawan menerimanya sama. Bisa jadi karyawan ngertinya lain. Kalau dua persepsi ini nggak disamain, hasil kerjanya bisa nggak sesuai. Jadi, manajer harus mengecek ulang apakah pesan yang disampaikan sudah benar-benar dipahami. Yang ketiga, hambatan jarak dan waktu. Tim multi lokasi. Kalau tim kerjanya tersebar di lokasi yang berbeda, koordinasi jadi tantangan tersendiri nih. Informasi bisa telat nyampe, atau komunikasi jadi nggak seefektif kalau tatap muka. Ini bikin manajer harus lebih aktif ngejar update, bikin jadwal komunikasi yang jelas, dan pastiin semua anggota tim tetap sinkron. Yang keempat, mengatasi konflik antar karyawan. Konflik itu hal yang wajar, apalagi kalau timnya besar. Tapi kalau nggak diselesaikan, suasana kerja jadi nggak nyaman dan produktivitas menurun. Nah, di sini manajer harus bisa di penengah, mendengarkan dua sisi dan nyari solusi yang adil supaya hubungan kerja tetap sehat. Dan yang terakhir, manajer juga harus bisa membangun kepercayaan dan loyalitas tim. Ini nggak bisa instan, tapi harus dibangun lewat komunikasi terbuka, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kalau karyawan yang merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih loyal dan kerjanya juga lebih maksimal. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peran manajer itu benar-benar krusial dalam memastikan semua aktivitas perusahaan berjalan efektif dan tetap di jalurnya.
Manajer bukan cuma sekedar mengatur dan memimpin tim, tapi juga memastikan setiap proses sesuai standar, mengatasi masalah yang muncul, dan menjaga komunikasi yang lancar antar bagian. Kalau seorang manajer memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas dalam struktur organisasi, koordinasi jadi lebih rapi, produktivitas meningkat, dan pada akhirnya tujuan perusahaan bisa tercapai dengan lebih maksimal. Nah, itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.